kita kedatangan nyamuk ya Mas. Banyak. Cukup dulu dong. Udah mulai. Kita di Jadi para sobat sama sohib komik, kita kedatangan dua orang yang luar biasa. Betul. Karena ini sebenarnya Mas Harwanto di episode ini dari waktu lama itu udah minta pengen penulis. Iya. Pertama sebelum kita masuk, kenapa penulis sih Mas? Kenapa pengen ngundang penulis? Ada banyak ya pendapat yang beredar di kalangan orang awan tuh. Kalau kenapa sih komik Indonesia itu tidak bisa selaku komik luar? Gambarnya lah. Wah, gambarnya. Ada yang berpendapat gambarnya sih sudah lumayan, udah mencapai taraf mendekati komik-komik luar. Tapi kelemahan terbesarnya itu ada di penulisan cerita. Penulisan. Kalau jadi penulisan cerita berarti lebih masuk ke storytelling kali ya? Storytelling. Iya. Ini buat para sobat sama sohib komik, kalau nggak tahu itu kita pernah bahas ini di live, kita lagi live telepon apa sih namanya, live IG tentang sebuah komunitas komik di Facebook, namanya apa Mas, komik semua zaman apa gitu. Komik Indonesia semua zaman. Dan ngebahas bahwa katanya komik Indonesia ini jelek di cerita. Iya. Jelek di ceritanya. Nah kita tanyakan, apa benar sih ke teman-teman penulis ini? Nah di sini udah ada Mas Muhammad Tahfidz Tamamudin. Kalau biasanya dipanggilnya Mas Tamam sih. Tamam. Mas Tamam biasanya. Lalu ada Mas Dominic Brian L. Nggak ada L-nya, nggak ada L-nya. Nggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Gue kira Mas Dominic Brian Toretto. Waduh. Naik mobil dong. Bercanda ya, bercanda. Sebelum kita lanjut sebenarnya saya sempat walaupun belum pernah bertemu muka sama Mas Dominic. Waktu itu Mas Dominic sempat bukan ngasih ya. Jadi kita pernah di Sonen Fest itu pernah ada karya kontes ya sebenarnya tentang komik. Waktu itu genrenya macam-macam boleh dipilih, dan Mas Dominic ini mengambil sebuah cerita yang waktu itu langka ya diambil. Genrenya masak. Iya, kuliner. Nggak ada yang nge-play. Yang nge-play Mas Brian dong, yang lain biasanya sport, olahraga. Oh, genrenya beda dia. Nah itu sempat kita bertegur sapa tapi nggak pernah ketemu ya. Pernah. Gitu. Nah ini langsung aja Mas ditanyakan tadi, bener nggak? Mau bahas siapa duluan nih? Ya dua-duanya boleh lah, jawab ya masing-masing nanti. Betul nggak sih kalau menurut sudut pandang penulis, kalau komik Indonesia itu ceritanya jelek-jelek? Dari Mas Tamam dulu deh. Gimana ya? Komik Indonesia itu kan ada banyak sekali ya. Iya. Dan misalnya kita dari ratusan komik Indonesia kita ambil sampel 10. Itu aja nggak bisa mewakili keseluruhan komik Indonesia. Jadi kalau jawaban yang ini bukan aman ya. Jawaban diplomatisnya memang ada yang bagus, ada yang kurang. Ya, jadi kalau mau dibilang jelek, mungkin kebetulan orang yang bilang komik Indonesia cerita jelek-jelek salah ambil komik kayaknya sih. Mungkin. Kalau Mas Dominic? Gue rasa sih yang masalah bukan jelek atau enggaknya ya, tapi kayak visibilitasnya gitu loh. Kayak sebenarnya aku yakin di luar sana ada banyak penulis dengan berbagai macam style, dan namanya style kan ya subjektif lah ya. Ada yang bilang kayak komedi kayak tahi lalat tuh cuma gitu doang kok bisa laku, tapi bagi yang baca ya mereka rasa itu laku ya laku, dan itu bagus ya bagus. Cuma ya karena kita kurang merata di bagian ya distribusi sama visibilitas, promosi, apalagi kan ya biasanya kita seniman juga nggak terlalu jago mempromosikan diri, akhirnya nggak banyak yang muncul ke permukaan. Yang kalaupun muncul mungkin ya karyanya kualitasnya subjektif atau gimana, sementara yang macam-macam lebih variatif masih di bawah permukaan semua. Karena yang kelihatan cuma di permukaan ya kesannya kayak yang itu cuma itu aja, kesannya kan monoton. Dan ya kalau apalagi kalau seleranya nggak semua, misal yang paling populer di Indonesia kan ya bisa ditebak kan tipe-tipe romansa ringan atau komedi ringan. Apalagi orang yang nggak suka dua itu ngerasa lu semuanya cuma bisanya gini doang. Mungkin itu mewarnai persepsi. Jadi nggak bisa sih dibilang kayak semuanya jelek, enggak. Kurang promosi kayaknya. Kurang promosi. Menurutku gitu. Tadi nanya Mas Herwanto
ke mereka berdua. Iya. Komik Indonesia yang bagus ada nggak atau ini? Oh iya, coba mereka sebutkan kalau begitu. Contoh komik yang bagus ceritanya menurut kalian. Komik Indonesia yang Komik bagus. Indonesia yang bagus menurut kalian. Yang bukan kerjaan kalian sendiri ya. Iya. Terus bisa. nanti saling memuji. Oh ya, kalau saya pribadi memfavoritkan Mas Kurnia Hartawinata. Kan Sangkan Paran itu kan dia tuh bisa ngambil dari filsafat-filsafat Jawa, bisa ngambil kritik sosial yang terdekat, dan bahkan yang paling baru itu di webtoon Pupus Putus Sekolah itu kan dia mengkritik tentang pendidikan di Indonesia tapi dengan cerita yang jenaka, mudah dicerna tapi kita paham maksud tujuannya apa. Kalau ditanya siapa penulis atau komik yang ceritanya paling bagus, menurut saya Mas Kurnia Hartawinata satu yang terbaik. Nah, Oke, Mas Dominik. Mantep, pilihannya mantep sih. Pilihannya bagus. Pilihannya bagus aja. Kalau aku pribadi, ya kalau Mas Kurnia mungkin udah bisa dijawab ya sama Mas Tamam tadi. Aku cukup juga suka karena tipe-tipe yang ringan gitu tapi bisa membawakan sesuatu. Tapi di sisi lain juga aku kadang ya suka yang lebih sederhana gitu loh. Lebih dalam arti kayak ya kalau aku mau lihat yang seru-seruan, aku baca yang seru-seruan gitu. Salah satunya mungkin ini salah satu komikus senior lokal juga sih, Mas Agustian Nur dengan komik Toro. ya. Iya, Dulu pas aku pertama kali tahu di komik.com Terakhir ada di ini ya. Paras Paras. Paras sudah ganti Ya, nama. Akoma namanya Akoma. sekarang. Coba deh, Akoma. Kita search apa nih? Akoma ya. Ya. Ini Akoma. memang sih secara cerita sangat sederhana menurutku loh ya. Soalnya kan ujung-ujungnya kan ya action kan. Tapi action dengan rasa lokal yang bukan pendekar-pendekaran, no offense ke Mas Aga juga sama Mas Tamam. Ke mistis ya? Iya, mistis Ya, lokal mistis, zaman mistis sekarang. lokal. Zaman sekarang. Terus dia ada Hati Baja kan? Itu masih Iya, ya, Hati Baja sekarang namanya Atma kalau nggak salah di Atma. tepatnya Keren ya sih, di keren. Akoma. Pilihan-pilihannya itu membuktikan. Yang ngomong ceritanya jelek komikus itu sebenarnya karena Nggak tahu. Jadi bicara masalah visibilitas itu loh. Hei Anda, main mentik aja, tahu nggak nih yang disebutin? Iya, dua ini. Baru dua, padahal masih Masih banyak banyak, lagi ya. kan di belakangnya. Ini kejadiannya atau aku cuma mau membahas Atma karena itu kan meskipun iya secara story ujung-ujungnya kan ya kuat-kuatan Iya. gitu, terus perjuangan melawan yang dukun jahat gitu. Tapi pembawaannya seru, terus unsur lokal juga ada relate dan ini barusan ada ke boost visibilitasnya dengan alasan yang simpel sekali. Masuk TikTok. Masuk FYP TikTok yang bukan autornya sendiri yang upload, tahu-tahu langsung nge-boost, langsung orang tahu, ada ya komik sekeren ini. Ya, cek aja di aplikasinya Akoma gitu, bandingin view-nya dia sama view-view komik lain. Beda bumi langit. Coba bisa juga di Android kali. Di Android bisa. Oh, Isi nggak bisa? Nggak bisa. Nggak Tapi bisa. kita lihat ya, Akoma dari supaya tidak menebak-nebak. Akoma komik nggak ada ya. Coba. Nggak ada. Kita kita klik image. Oh, Nggak ada. Beda. Mungkin masih paras kali. Oke. Nah, itu. Nah itu, karena dia muncul di TikTok, dia langsung ke-boost. Nah, orang tahu ada ya komik Cara berpromosi tuh sekarang. dan itu secara Iya. sesuatu yang nggak diduga sama autornya sendiri. Iya. FYP-nya beda-beda. Ya ini tandanya yang generasi lama dan generasiku harus belajar TikTok. Kayak yang paling krusial dulu Mas. Kenapa mereka mau mau jadi penulis untuk komik? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kan mereka ini berprofesi sebagai penulis ya. Ini buat sobat sama sohib komik yang lagi lihat, terus kemudian, gila, baru kali ini ngundang komikus, penulis. Penulisan komik yang baik itu sebenarnya gimana sih? Penulisan komik yang baik itu, Triknya apa? penulisan komik yang baik itu adalah pertama harus paham struktur bercerita dulu dari awal sampai akhir. Kedua yang pasti skripnya harus mudah dibaca oleh ilustrator. Jadi ketika ditulis secara visual itu kebayang. Jadi nggak cuma misalnya katakanlah misalnya Arjuna bertarung melawan siapa musuhnya. Kan bertarung itu banyak ya. Apakah memukul, apakah melempar panah atau gimana. Jadi nggak cuma nulis simpel aja, tapi juga secara visual harus bisa didefinisikan dengan mudah. Ilustrator harus bisa baca. Dipotong dulu nih. Uh, Penulis komik yang ceritanya gimana? Ini ada di otak gue nih.
nggak bisa. Nggak bisa bos, ditulis ya. Harus bisa, ditulis, harus ditulis. Ada nih di kotakku, tinggal gue pindahin nih ke kertas, mata lu soek. Susah bos, harus mungkin ada metode yang lain, langsung terjun ke storyboard. Tetap Ada kan yang seperti itu? ada, tapi kan tetap kita harus paham Tapi dia struktur tidak- bercerita dulu. Oh iya, tapi tidak menuliskan skrip gitu loh maksudnya. Tidak menuliskan skrip tuh ada yang melakukan. Tapi biasanya mungkin dia adalah komikusnya sendiri bikin Iya. Ah. Ini kan memang Bikin tampil. beneran penulis yang mereka paham struktur. Iya. Dan lagi ini unik nih. Jangan ditulis si A dan si B bertarung. Nggak bisa, harus Nggak jelas. Harus jelas. Ah, Apa kegiatan bertarungnya, Ah. detailnya ya. Detailnya harus panel 1 nonjok atau Ah. apa, angle kamera dari apa gitu. Betul, harus bahkan kok penulis juga harus paham angle juga. Misalnya kayak adegan penting panelnya besar. Itu aja kan orang banyak yang mungkin nggak paham ya. Adegan penting panelnya harus besar, harus ditulis misalnya ini money shot. Jadi ini yang lebih ditekanin. Money shot itu apa buat yang nggak tahu? Ya, Money shot. Money shot itu Money shot. money shot itu adalah panel di mana ini yang gambarnya paling keren, yang ibaratnya orang mau ngeluarin uang untuk gambar yang kayak gini loh. Gara-gara Dengerin. Oke. Oh, money shot. Money shot. Oke, lanjut. Lanjut Mas. Jadi ya itu sih, dan lagi-lagi penulis itu harus suka baca. Karena kita ini ibaratnya kayak teko ya, kita cuma bisa ngeluarin apa yang ada dalam diri kita aja. Ibaratnya kayak, aduh pengen bikin sesuatu nih, pengen bikin cerita fantasi. Orang yang mungkin suka baca tentang biologi bisa berpikir, oh mungkin orang misalnya mau bikin komik tentang orang bisa terbang misalnya. Orang yang suka baca biologi mungkin akan berpikir, oh ini ada dia ada semacam percobaan biologis, bisa tumbuh sayap burung dan burungnya jenisnya apa, bagaimana cara terbang dan semacamnya. Orang yang mungkin suka baca tentang teknologi, oh dia berterbangnya dengan teknologi roket atau apa gitu. Jadi tergantung wawasan yang dibaca. Pertama kalau mau jadi penulis komik harus rajin baca, kedua paham struktur bercerita seperti apa, sama bisa menuliskan secara visual sehingga ilustrator gampang membayangkannya ketika digambar. Itu. Ini Kalau Mas Dominik mau menambahkan atau mungkin punya tips yang beda? Ya aku nambahin aja lah, kan sudah berapa sudah diwakilin juga. Tadi yang soal, misal kayak yang soal yang membaca gitu, ya mungkin nggak harus baca sih juga gitu loh. Tapi Wawasan lah ya. intinya harus nambah wawasan, dengar dari pengalaman orang, kayak orang-orang kita punya cerita-cerita yang unik gitu dan menarik. Jadi kita bisa paham emosinya mereka, pengalamannya mereka, terus ya kalau kita nggak jelas, ini kan nggak pernah jadi superhero kan, tapi nulis cerita superhero. Iya. Kok tahu ya dia cara jadi superhero rasanya gimana? Nah itu kan juga gabungan dari emosi-emosi, dari riset. Ya riset kan juga nonton film superhero lain, atau baik yang bagus, yang jelek. Jadi kan tahu yang bagus mungkin gini, yang kurang yang kayak gini. Jadi nggak ada salahnya nonton yang jelek-jelek juga bahkan menurut Wah, ini menarik. saya Menarik loh. baru kepikiran tadi ini kutipannya bagus banget. Kan Mas Tafiz nggak pernah jadi superhero, Iya. nggak pernah jadi pencuri, nggak pernah jadi pembunuh, kok menuliskan tentang membunuh, Superhero, tentang cara. Tapi saya ada pertanyaan, ini boleh dijawab dua-duanya nih. Iya. Pertanyaan yang menurut saya mengusik, karena saya nggak mampu mengusik. Oh sebentar Mas. Kan karena ini bergiliran kita kasih mereka challenge. Waduh. Challenge-nya. Iya, challenge-nya kita suruh mereka menggambar. Waduh. Sambil mereka bicara ya kan. Oh iya, menggambar kita challenge. Karena menggambar. mereka penulis belum pernah kita cek apakah mereka juga bisa menggambar. Menggambar, Tapi oke. nggak usah yang susah-susah. Nggak usah sederhana aja. Terus menggambar Shinchan atau Saitama. Boleh deh pilih itu. Oke. Tapi saya ada pertanyaan nih Mas, yang Ya, mengusik saya. sekarang silakan menggambar sambil yang menjawab. Yang belum menjawab silakan menggambar. Oh, ya. Gitu ya. Aku belum selesai tapi tadi Iya, nggak iya. apa-apa. Oh, iya, Ya, tadi selain itu kayak kita jangan tertutup dan referensinya jangan pendek itu aja gitu. Coba yang lain, yang bisa jadi novel, film atau bahkan pengalaman hidupnya orang lain. Jadi dan juga nyambung ke berikutnya, cerita yang baik aku rasa harus punya emosi gitu loh. Bisa membuat yang baca gitu ngerasakan emosi dari ceritanya gitu. Ini mungkin contoh yang rada ekstrim berlebihan gitu aja ya, contoh kayak kita bikin cerita kayak wah ini ada sebuah makhluk pemakan planet, mungkin yang baca komik pasti tahu gitu, ini bahkan mengancam alam semesta, tunjuk dia makan planet A, dia makan planet B, tapi kita ngeliat sekian banyak orang mati, bodoh amat, kita nggak ada ngerasakan sesuatu, oh ya mereka mati, tapi contoh misal ada
ada si karakter utama pahlawannya tuh punya bapak yang dulu hubungannya nggak baik, terus tahu-tahu mereka baikan di akhir, tapi pas akhir bapaknya akhirnya mati saat baikan. Mungkin tuh bisa lebih ngena gitu loh emosinya daripada sekian juta miliar orang mati dimakan. Ini internal. Kalau saya Joker film Joker membunuh 3 orang di kereta kok lebih emosional, lebih kesel itu daripada itu yang Galactus makan apa gitu. Iya. Kurang lebih gitu sih, kayak nggak harus cerita, ya tadi kan contoh ya paling basic lah ya, cerita superhero atau apa, tapi kadang juga cerita-cerita sederhana kayak ya kita ya cerita drama atau bahkan cerita komedi, kayak tergantung pasti kita perlu tujuan lah emosinya apa, mau bikin audiens ketawa, mau bikin audiens sedih, marah, seneng. Karena kan lucu, kayak aku melihat kayak penulis itu kita tuh mungkin beda sih sama Tamam lah. Kita tuh pembohong handal. Kita nggak pernah ngerasain, nggak pernah persis di situasi itu mungkin. Terus kita ini tentang cerita tentang orang-orang yang nggak pernah ada juga, tentang kejadian yang nggak pernah ada. Tapi kenapa kita berharap orang percaya sama apa yang kita buat? Dan emosinya kadang bisa sampai sedih, sampai kepikiran kayak, penjahat jahat, pengen dia dihajar, pengen dia mati di akhir. Real kan itu, emosinya real. Ketika si hero-nya berhasil dapetin ceweknya, mereka ciuman di akhir, aduh akhirnya mereka ciuman gitu. Itu kan emosinya real. Padahal kita bohong. Antara pembohong atau halu ya? Bisa. Lagi ini ada halu yang WhatsApp. Itu lain soal. Ini saya mau ada satu pertanyaan nih. Ini kan penulis tadi konteksnya adalah yang itu dulu Mas. Motivasi kenapa mereka mau jadi penulis untuk komik? Kita angkat kenapa dulu. memilihnya komik gitu loh? Atau memang mereka ini udah merambah semua film atau ini kan kita perlu tahu. Mas Tamam udah merambah platform lain sebagai penulis? Kalau saya sih emang sejak awal emang senang komik. Dulu tuh awalnya itu saya scriptwriter serial animasi di studio Kumata. Kumata itu di yang Bandung. Udah pernah masuk animasi, pernah. komik, Novel nggak selesai. Ya lagi bikin cuman susah ternyata novel. Nah, dulu saya pernah nulis ini Warkop DKI Kartun. Kumata itu ini ya. Kumata berarti udah terbukti. yang di net ada J-Town. Itu saya juga. Juki juga di Disney Plus. Juki, Warkop DKI animasi ya. Warkop DKI Kartun. Berarti yang udah merambah 2 ini ya Mas ya. Iya. Film live action. Film sayangnya insya Allah mungkin kalau ada kesempatan nanti ya. Iya. Tapi saat ini belum. Ini ada J-Town yang di net. Saya sempat nonton tuh. Ya ini J-Town animasi, kemudian nih Warkop DKI yang animasi. Saya sempat lihat yang Latigusto. Iya. Iklannya gitu kan iklannya. Latigusto under the table tuh. Astagfirullah ya gitu loh. Terus ini adalah si Juki pasti udah tahu. Ini Kumata juga berarti. Kumata juga. Juki the movie atau Juki animasi? Movie. Kalau movie saya belum masuk saat itu. Oke, Brian. Pernah merambah platform media lain? Menarik gitu. Kalau sempat sih sekali nulis web novel dan berapa cerpen juga, kadang pesanan temen karena butuh uang, kadang buat lomba kecil-kecilan. Cerpen gitu ya? Iya, nulis buat film pendek, iya pasti kampus dulu, kampus perfilman. Nulis script lagi dijalanin juga sekarang. Ya, sekarang mereka si Brian ini bekerja di perusahaan film ya kalau nggak salah. Tapi di bagian games webtoon apa? sih. Oh, di bagian jadi yang games aja. Ya. Oh ya, ada games. Iya. Brian ini juga terlibat dalam ini Mas. Gamenya Berangin. Berangin kreatif Kejora. Judul gamenya Berangin kan? Enggak, Kejora. Kejora. Kejora game. Kejora bukan Game. Kojora. Kejora. Jadi nulis untuk games. Games ini perlu cerita Mas ternyata. Iya ya. Saya kira Ini game siapa? Pojok-pojokan. Apanya? Genre Genre. Ini yang lama nih udah nggak mewakilin. Ada lagi yang mana? Coba di YouTube. Di YouTube aja. kita langsung YouTube. Kita YouTube. Kejora trailer. Coba. Kejora trailer. Jenis gamenya game apa? Coba tambahin Berangin kreatif deh. Kejora Berangin kreatif.
Trailer. Coba di bawah kok kreatifnya C. Oh, C ya. Kreatif yang itu. Kita cek kreatif. Coba berani. Coba yang ini. Ini ya? Ya, yang ini. Terus yang video yang paling baru, nah launch teaser. Oke, ini. Ini menarik nih. Oh, ada iklan. Data iklannya Ikat sangat aja, kencang Ken. sekali sebentar ya. Iklan. Nih. Nih. Oh, nanti bisa lihat sendiri lah. Iya. Kita kasih link. Ceritain dong Mas, kenapa terlibat dalam game penulisan sebuah game? Ini gamenya apa? Adventure. Adventure 2D, jadi dari samping kiri Oh, kanan side gitu. scroll. Side scrolling, Side-scrolling, ya. adventure, puzzle platformer gitu tipenya. Dulu ada game NDS tuh yang puzzle, profesor. Wah, apa? Profesor sama anak kecil, saya Ini suka banget mainnya. hantu-hantuan nih Mas. Monster. Gimana bisa terlibatnya ya? Satu sesimpel lagi butuh uang, terus ada lowongan dari temen. Terus ya kenapa enggak? Saya kira ada motivasi idealisme di baliknya. Saya ingin anak bangsa supaya tahu nggak? Ya tapi di sisi lain kayak bener-bener pengalaman pertama kali buat bikin game. Kalau ini trailer yang lama jadi nggak terlalu iya. mewakilin ya. Oke, ini masih ada satu pertanyaan tadi. Mas, saya masih hubungan tadi belum pernah bunuh, bikin cerita tentang bunuh, belum jadi superhero, belum pernah terbang gitu. Bikin cerita di mana tokohnya lebih pintar dari penulisnya tuh gimana? Contoh, kalau dulu tuh ada film Hannibal Lecter, pintar tuh. Ada film Seven, pintar tuh. Orang menulis jagoan yang lebih pintar dari kita tuh gimana sih? Atau tokoh jangan jagoan? Ada nggak caranya apa? Kamu dulu atau aku? Ya itu kembali lagi. Riset. Riset ya. Dan pertama kan lebih pinter ya. Orang manusia itu kan terbatas. Iya betul. Dia pintar di bidang apa? Mungkin dia di bidang psikologi kah? Apakah kita ya mencukupkan diri untuk riset di bagian hal ya karakter itu pintar, tapi cukup di cerita itu aja. Riset. Orang bikin webtoon gampang, bikin Wattpad gampang banget. Soal ini pintar, ini kaya raya, riset. Ini riset. Ya, kan untuk menunjukkan dia pintar kan kita harus menunjukkan di cerita ya, karakternya ya, apa yang dia lakukan, pilihan kata-katanya. Orang dengan tingkat intelektualitas tertentu kan punya bahasa yang agak berbeda dengan kita ya. Nggak kayak orang nongkrong sambil ngangkat kaki di warkop, agak beda gitu cara ngomongnya. Jadi ya untuk menunjukkan apakah dia pintar nggak bisa cuma kayak tulis dia adalah seorang pria yang cerdas lulus dari kampus mana gitu, nggak bisa. Kita harus menunjukkan show, not tell. Sulit ya kan jadi. Oke, buat dua orang. Genre apa yang paling kalian hindari dalam menulis komik? Yang dihindari dan paling nggak suka gitu loh. Kalau hindari nggak ada. Tapi kalau biasanya kalau saya pribadi, kalau proyek pribadi, kalau biasa kan umumnya saya nulis komik proyek pribadi sama teman saya Raga, itu kita cari yang kita suka. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan nyari duit, ya bilang aja genre apa, harganya berapa. Makin susah genrenya, harganya makin mahal. Nah, yang menurut kamu paling susah apa, Mam? Sci-fi. Sci-fi. Kirain komik tentang LGBT gitu. Sci-fi Itu susah. Kalau Brian? Aku pribadi sih yang susahan tuh yang justru yang cerita yang sangat makin sederhana makin susah. Kita sebenarnya itu yang simple kayak slice of life, minim konflik sama keseharian. Karena terus kita harus garap emosi ya. Iya, dan bagiku itu salah satu yang susah gitu. Makrifat Slice of life, komedi, gimana ngelawak. Aku mikir kayak emang aku baca ini nggak ketawa gitu. Emang orang bakal ketawa gitu. Aku tuh bingung gitu. Kadang ya romansa juga itu agak menantang, tapi juga kalau ada kesempatan dicoba-coba ya why not. Oh, sama boleh nggak nambahin tadi soal yang bikin nulis pintar? Bikin pintar. Karena aku juga ada mau nambahin. Kalau dari perspektifku juga, misal yang ada dua ya, sini dibagi jadi dua hal. Dari pengalaman pribadi. Satu yang tadi kayak Mas Widi bilang kan, kayak aku dulu pernah yang inget kan bikin komen tentang masak kan. Padahal aku pribadi dan sampai hari ini paling pol aku masak itu ya paling Indomie, nasi sama telur ceplok. Udah gitu doang.
Dan alasan sejujur-jujurnya kayak kenapa aku milih komik masa, karena aku mikir kayaknya ini yang paling sepi, jadi aku paling sedikit kompetitornya. Sesimpel itu. Bukan karena aku pengen bikin cerita masa, tapi aku kayak orang masuk UI ngambil sastra Jawa, terus ngambil Rusia, sepi. tapi ya aku tahu kayak ya aku nggak bisa masak. Jadi ya untung ada aku punya kenalan, dia tuh beneran chef. Ya aku tanya dia kayak, kamu kalau masak nasi goreng caranya gimana sih? Bumbunya apa saja? Dan dia beneran ngelakuin dan dia fotoin, dan di komiknya itu foto-foto nasi gorengnya ya itu dari dia. Resepnya dari dia juga. Kalah. Niatin berdua nih udah niat banget. Mending tak tanya kau yang lebih tahu deh. Aku iyain, aku percayain aja. Ya soalnya kan kita nggak gambar. Asem. Maksudnya bagi-bagi tugas. Kalau untuk Mas Dominik dan Mas Tamam ini kan istilahnya mencari partner untuk menggambarkan cerita mereka mungkin nggak susah karena udah kredibel kan. Tapi pernah nggak ketika kalian pertama mulai itu menerima penolakan dari orang yang mau diajak kerja sama? Mau tahu nih, Karena komikus itu kan biasanya gini, ngapain gue kerjain cerita lu? Gue bisa bikin cerita sendiri. Iya, nanti akhir-akhirnya gue harus bagi hasil. Gue salah satu tuh, gue nggak mau, gila gue. Atau kalau enggak mau pun juga, lu berani bayar gue berapa? Gitu. Awalnya sempat nggak mengalami situasi seperti yang saya omongin Nah, ini? masalahnya untungnya gue tuh bermulai dari komunitas. Dulu di Jogja, Forum Komik Jogja. Saat itu, nah untungnya Jogja itu iklimnya itu komunitas banget. Kita dulu kayak Jadi tidak pernah mengalami hal seperti ini? Atau pernah tahu ada fenomena seperti ini? fenomena kayak gitu jelas pasti ada. Pasti ada. Karena kan ibaratnya namanya kerja kan capek ya, dan memang ada value-nya ya setiap kerja itu. Untungnya saat itu waktu gue mulai berkomunitas di komik itu masih mahasiswa. Jadi kayak kita sesama mahasiswa, sama teman sendiri kita belajar bareng-bareng. Dan ketika udah masuk ke dunia profesional, alhamdulillah, ya ibaratnya udah saling kenal aja. Jadi pertemanan. Jangan lu tahu-tahu WhatsApp atau FB. Gue punya cerita keren lah. Sore. Pertemanan Oke. kayak Aku dulu malah ada kepada muka badak ya, kayak bener-bener kalau dipikir-pikir lagi kayak bodoh banget sih ya. Kayak kalau saya menyinggung tadi ya. nggak apa-apa. Aku beneran satu kayak ngecek DeviantArt siapa tahun 2012, 10 tahun yang lalu gitu. Ngecek DeviantArt siapa aja yang tinggalnya dekat aku, terus aku coba kontakin kayak boleh nggak kita ketemuan, aku ada ide dan segala macam. Jadi seenggaknya ketemu face to face seenggaknya itu akan membantu sih ya. Ada gaining trust. jangan Facebook doang. Daripada sekedar kayak gitu. Dan kalau diingat, Gue kayak salah ngomong. kalau diingat-ingat dulu sampai ngebookmark DeviantArt-nya Archie the Red Cat kayak aku mikir kayak sekarang aku dulu kepedean banget ya. Ampun. Mas Dominik nih gue keringetan beneran. Sorry ya. Saya pernah baca soalnya status nih, entah yang perlu disebutin lah. Dia bilang gini, gue punya cerita tentang anak ninja, terus dia akan kehilangan bapak ibunya, berpetualang begini-begini, mencari 7 artefak apa. Ini cerita-ceritanya antara gabungin Dragon Ball sama Naruto gitu. Terus nyari ilustrator. Terus kan kita mikir yang kita jadi komikus kan mikir ngapain gue pakai lu. Tapi gini, gue coba nengahin nih daripada gue malu ya. Ternyata tadi ingat ya kata-katanya Mas Dominik ya. Maksudnya gini buat teman-teman yang memang intuit sama nulis terus udah telanjur ke FB gitu, nge-add atau message. Minimal tadi satu tipsnya nih ya, supaya kita kagak bersalah banget nih gue nih. Satu, cari yang deket dari lingkungan kita. Kedua, ternyata bertemu muka itu helpful ya. Aku rasa helpful Helpful ya. Iya, lebih bisa menjelaskan kan. Terus nambahin kayak yang Tamam sebelumnya kayak seenggaknya penulis butuh tahu basic-basicnya segala macam. Jadi kalau menceritakan, aku punya konsepnya tuh menarik, jadi bisa menyampaikan ke orang lain juga kedengarannya juga menarik. Bukan sekedar kayak ya semuanya di kepalaku gitu, itu nggak begitu meyakinkan. Lebih baik ditulis kan. Lebih baik ditulis.
kalau masih pemula kan harus kelihatan meyakinkan, sama kayak presentasi, sama kayak nyari jodoh kan, kita harus menunjukkan kita laki-laki yang layak kepada calon pinangan kita. Terus gak ada salahnya juga ikut-ikut lomba nulis atau apa, jadi kelihatan kayak oh ini orang yang memang bisa berkarya, emang tapi tahu. kalian itu suka ya tulisan kalian divisualisasikan ke dalam bentuk komik gitu? Ya suka, karena kita suka komik. Ya. Karena memang berdua ini suka komik. Tapi Punya nggak kira-kira waktu pertama mulai, gue pengen komik gue digambar artis siapa gitu? Dulu nggak kepikiran. Dulu nggak kepikiran. Kalau Brian, Yang halu di kepala. iya siapa? Ada. Boleh disebut nggak namanya? Nggak ada sih, kayak maksudnya kayak andai kata aku bisa kebayang komikku kayak digambar sama Masashi Kishimoto kayak Oh, udah gimana. luar. Iya kayak sekarang kayak itu ngehalu akut. Jangan ditiru, jangan nggak apa-apa sih ditiru. Nggak apa-apa sih ditiru. Itu berproses. Itu nggak apa-apa ya. Kan cuma mimpi. Iya. Mimpi itu gratis. iya sih. Ntar gue salah ngomong lagi. Kalau sekarang ada nggak keinginan pengen kerjasama dengan artis siapa gitu, artis lokal nih? Lokal yang masih Iya, lokal. lokal. Ya ada. Ada Tapi ya? halu dulu aja lagi. Kalau saat ini, Kalau dia udah punya partner, iya. udah ada. tukar cincin Oh. dia. Kadang yang agak susah itu ini sih yang menyamakan visi misi antara penulis sama ilustrator. Nah itu kan kayak, Itu kayak yang- kawinan kan jadinya. Oh ini juga karyanya, Oh, gue baca tuh. karyanya Mas Tamam juga nih. Iya. sama Mas Ervan. Mas Ervan. Itu ya? juga nggak kebayang sih bisa collab Bisa sama Mas collab Ervan sama itu. Mas Ervan ya, sama Mas Aris KB. Iya. Tapi ini si Evan. Aris KB juga gambar. Iya, jadi di pertengahan Mas Ervan kan ada sesuatu sehingga dia nggak bisa nerusin, yang nerusin Mas Aris. Oh. Dari pertengahan. Di belakang 2 chapter terakhir. Oh. Gue beli nih dua buku ya. Tiga. Oh, 3 malah. Ayo, gue baru punya 2. Yang 3 siapa yang 3? Yang ketiga itu Mas Aris yang di belakang. 2 chapter terakhir itu Mas Aris. Gue ini Evan semua kayaknya. Yang 1-2 Mas Ervan. Oh. Tapi kamu mulai menggarap dari 1, 2, 3 ya Iya. ceritanya. Karena kan emang ketika Ini istilahnya nge-pitch, ketika nge-remix atau nge-reboot ini? nerusin. Narusi. Jadi ketika nge-pitch itu memang harus udah dalam satu cerita utuh dari awal sampai selesai. Karena kita kan komik Indonesia, mohon maaf ya, belum sematang di luar ya, belum sematang di Amerika atau Jepang. Kita nggak bisa lah bikin bernomor-nomor yang panjang. Minimal Nggak ada forget tadi. minimal beberapa nomor dulu pendek, yang penting selesai dulu komik itu. Mas, sampai kenal nggak karakter ini? ini temen yang kita kenal loh, Mas Eki ya ini ya? Ya, Dia masukin sendiri tuh waktu itu. Ini di sini apa dia? Editor? di situ dia tukang pulsa. Bukannya editor? Ya kan, serius nih, serius. Oh, Editor, kan? kalau di buku di komik itu jadi editor. Oh, Tapi nah, editor tuh turut campur nggak Mas dalam penulisan skrip? pasti harus turut campur karena kan dia yang ngejagain Ketika kualitasnya. sebelum masuk ke komik, skrip udah diutak-atik sama editor? Lebih ke pitching sih. Oh, Kita pitching. kita kayak berargumen lah, mengadu argumen. Kenapa gue nulis gini, kenapa gue nulis gitu. Kalau misalnya udah oke, ya udah lanjut. Terus dia juga request nih, gue masukin dong. Oh, kalau itu nggak tahu ya, itu urusan dia sama Mas Ervan. Pokoknya semua Orang tua tuh gini baca. bintang tamu di situ tuh nggak tahu nama atau ada aja. Ada titipan ya? Kok banyak bidang tamunya? Tapi kalau kayak gitu maksudnya kalau ada tektokan harusnya begini harusnya bilang lu aja yang nulis. Lu aja kan lu jago gitu aja enggak. Lu kayak jago banget perasaan udah tulis aja. Kayaknya ada dendam nih. Panas. Ini jadi forum kayak insert celebrity ya. Waduh. Oke, kalau dari Mas Dominik Yang bagian mana nih? mau lebih spesifik kali kalau nanya sama Mas Dominik untuk Yang mana nih? Tapi kalau belum pikiran, tadi aku mau nambahin lagi satu yang kayak yang bikin karakter pinter kayak ini kayak sering
Sering dia banget. masih- Ada satu lagi kita, jadi mungkin ada teknis ya, sudahan. Tapi why not? Nggak apa-apa kan. Biasanya kan yang kebayang tipe karakter pinter itu kan kayak, misalnya kayak kamu kayak, contoh kayak Hannibal kan dia psikologis kayak, kayak masalahku apa dok? Terus dia kan tahu kayak, oh kamu tuh sebenarnya insecure sama orang tuamu, bla bla bla. Terus kayak, ih pinter banget kok bisa tahu dia. Nah, kan gini, kita sebagai author kan bisa dibilang kan kita Tuhannya di dalam cerita. Betul. Oh, Jadi iya. kita tahu karakter yang nanya, oke kamu punya insecure sama masalah orang tuamu, bla 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 bla. Jadi situ kan pasti kita harus riset, emang contoh ciri-ciri umum orang yang insecure gitu kayak gimana. Jadi kita pasang clue-nya, dan kita bikin si karakter Hannibalnya jadi seakan-akan udah tahu, aku dari ngeliat aja udah ngerasa nih kamu tuh punya insecure sama orang tuamu. Jadi kita nge-cheat, kita kan bisa ngelihat masa depan gimana, kita bisa ngatur masa lalu gimana juga di dalam cerita. Jadi ya kita bikin seakan-akan karakternya udah tahu, seakan kayak tahu-tahu instan kayak ahli kebun kayak, oh tahu nggak ini buah apa? Oh tahu dong, ini buah apel bla 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 bla. Ya karena kita yang masang apelnya apa, kita ngeriset dulu kayak, oh apelnya ini. Terus kita biasa kan karakter kayak, ya aku tinggal ngelihat aja udah tahu tuh apel apa. Kan saya, ih pinter banget dia soal kebun. Tapi intinya emang riset ya. Ya emang riset dan ngeplan Riset. dan ngeplannya itu kayak kita tahu apa yang bakal karakternya butuhin. Jadi kita udah ngeset karakter ini udah tahu tentang itu. Karena saya memang jujur penyuka, tapi sebenarnya saya suka film sih ya. Banyak karakter kayak Hannibal Lecter, terus saya memang suka Seven, terus kemarin habis nonton Vanilla Sky. Oh. Jadi karakter-karakter yang cerdas-cerdas itu gimana ya nulisnya gitu kan? Oh ternyata ya memang boleh ditarik ulur ya, karena contoh tadi yang udah di-mention, ngeliat kembang ini. Alasannya bisa ditarik ke belakang, oh si tokohnya sekolah, si tokohnya pernah ketemu itu, kita mikirin depannya dulu, kita mikirin hasil, maksudnya konklusinya dulu, baru ditarik ke belakang, boleh. Iya kan, kayak kita butuh tahu, oh katanya pinter soal bunga, ya kita set aja momen-momen pengetahuan bunganya bisa Set berguna, apa bisa aja kelihatan. momen-momennya, ya. Dan momen bunganya apa ya kita riset, kayak oke bunga apa aja yang gitu, kita ngeplan misalkan, langsung lihat, langsung tahu pinter banget dia, padahal ya enggak sih, itu autornya yang pusing. Modelnya ini loh, apa namanya, penulis itu ya kalau untuk komik itu ada kendala lagi mas. Apa tuh? Kerjasama dengan komikus ini kan rata-rata nggak gampang gitu loh. Enggak, Pak. Nggak gampang menerjemahkan skrip itu, kadang komikusnya kadang juga kurang ajar. Wah dirubah sama dia, ada nggak kejadian seperti itu? Dulu sih zaman-zaman masih komunitas ada. Cuman kan ya namanya komunitas ya. Ya udah. Ya udah, kan ada bayar. Tapi kalau udah masuk dalam Kalau industri begini, ada nggak kayak penulis tuh pokoknya gua strict nih harus sama skrip, Nggak. nggak boleh melenceng dari sini. enggak, selama pokoknya sebelum bekerja kita harus brief dulu. Ini komiknya mau bikin apa? Kayak gimana? Selama tujuan dari komik itu tercapai, that's okay kalau mau ilustrator mau ngembangin lebih daripada apa yang bisa ditulis oleh scriptwriter. Karena kan pada dasarnya ilustrator juga seniman juga ya. Dia juga punya sesuatu yang pengen dia tampilkan di karyanya. Jadi ya kalau dari gue pribadi, seniman tuh mestinya bisa lebih fleksibel lah. Selama tujuannya tercapai. Kecuali kalau misalnya kita mau bikin, misalnya ini nuansanya mencekam, tiba-tiba jadi romance. Nah itu baru kita berantem aja lah. Kira-kira gitu. Gue pengen masukin wajah mantan gue di komik, lu berantem aja dia. Tapi ya tergantung cocok nggak. Kalau nggak cocok ya kita. Kenapa harus mantan gue? Kenapa Iya. mantan gue gitu? Ya kan kayak gitu. Maksudnya Misalnya tadi gue mau masukin usaha jual pulsa gua nih. Penting banget sih. ya intinya sih banyak ngobrol sih harusnya, banyak komunikasi ya. Kayak gitu. Kalau misalnya mau kadang-kadang misalnya Raga mau nambahin sesuatu, dia pasti Oh, Raga ini siapa? Di Nah, Raga. Raga itu partner gue di saat ini lagi bikin beberapa komik action terutama ya, action Betawi. Karena kebetulan gue sama Raga sama-sama orang Betawi, dan komik Betawi itu kan kayaknya nggak terlalu banyak ya saat ini ya. Iya. Makanya kayak ya udah kita bikin aja apa yang kita suka dan kita coba promosikan gimana ya semampu kita lah. Ibaratnya kalaupun kita yakin karya kita bagus. Ibaratnya gue punya skill sebagai penulis, dia punya skill sebagai ilustrator, karya yang bagus pasti akan ada marketnya. Kapan-kapan kita undang deh, Mas. Terus lagi. Oh, keren. Oh, ada. Rojali. Jadi kan pernah ada Itu nggak ada. Rojali Ninja Betawi. Iya dulu ada. Ada dia Rojali Ninja Betawi. Mana? Siapa ya? Jadi ya gue pikir, dan kan kadang orang suka ke ini ya, kayak ke lihat
oh trennya sekarang komik gini, trennya komik itu, ya udah silakan aja kalau mau ngikutin tren. Kalau kita sih emang pengen bikin yang kita suka aja. Dia sebelumnya itu Jawara Sejati Iya. dan Sayuti Cowboy Betawi. Sayuti Cowboy Betawi. Ah. Cowboy tapi Betawi. Kayak Tarzan Betawi. ada itu tuh Benyamin. Samson Betawi kan dulu. Samson Betawi ya? Benyamin sempat jadi Betawi apa? Jadi Kalau Tarzan Cowboy. bukan Jadi- Betawi ya, Tarzan masuk kota atau apa? Tarzan masuk kota, Zoro Kemayoran juga ada dulu. Nah, tapi nanti mungkin kalau udah ngundang Raga kita bisa ngobrol lebih Lebih panjang dalam soal dari itu ya. Sayuti Cowboy Betawi. Karena itu ada argumentasinya kenapa Cowboy Betawi. Sekarang kita masuk lagi ke penulis Mas, pertanyaan. Siap. Pertanyaan final, kalau ini saya udah nyiapin pertanyaan final. Tapi sebenarnya tadi tipis sudah disenggol. Tapi tadi kan artis, kalau tadi Mas nanya artis. Nah, kalau sekarang saya geser pertanyaannya. Di masa depan, mimpi kalian nulis genre apa sih? Untuk proyek yang, wah nih gue sebelum mati nih, gue mau bikin ini. Gitu. Monggo dijawab salah satu, boleh berdua. Berdua. Harus berdua sebenarnya. Pengennya sih fiksi sejarah. Kalau Mas Brian, Aksi campur sci-fi gitu, proyek pribadi, tapi ya kayak Fiksi sejarah, Ini aksi. sci-fi, aksi. aksi. Oh. oke, kalau aku pertanyaan terakhir ya. Boleh. Kalau boleh tahu idealnya menurut kalian tuh berapa sih pembagian antara penulis dan komikus? Wah, itu 100%. Dari 100% ya gitu. Kalau dari kacamata Jangan angka. dari kacamata penulis. Wah, seru banget pertanyaannya, bikin saya yang mules. wah, itu rahasia dapur. Tapi Ini kan belum ke istilahnya idealnya menurut kalian. Idealnya menurut Jangan kalian. yang sekarang, idealnya. Masalahnya kita nggak bisa membagi ilustrator sama penulis itu dua orang ya, karena komik itu kan ada riset, ada skrip, ada letterer, ada inker, ada colorist. Asistennya Jadi itu ada banyak sekali. Jadi kalau mau dihitung, komikusnya tuh ya berarti termasuk dari sketch, inker, lain. Terus kalian berapa? wah tiap proyek beda-beda. Ya, Tolong didengar Oke. bilangin. Oke. Oke, mungkin aku yang Iya. dari perspektifku ya. Iya, Salah satu alasan kenapa aku makin memperdalam ilmu komik kayak sampai belajar storyboard meskipun cerita jadi kualitasnya kayak gini. Tapi sebenarnya aku tahu lah cara ngatur paneling, angle segala macam. Iya. Karena dulu pernah ada yang pernah bilang ke aku kayak masa komikus sama writer tuh 50-50. Kan yang gambar kan lebih capek, yang komik kan yang penulis kan tinggal ngetik doang. Itu sampai sekarang masih bikin aku trauma ya. membara lah istilahnya. Makanya aku nambah skill-skill lain juga. Base coloring pun sekarang juga aku masih belajar ngelakuin kayak gitu. Baca sama riset itu capek loh. Apa? Baca sama riset itu capek loh. Sebutin angka loh. Sebutin angka. Gak berani tapi curhat ya. Ngomong tuh ke mereka. Biasanya kita kontraknya terpisah. Tapi kalau Tapi kan bisa di persentase. Tetap bisa di persentase. Kita gak minta angka ya. Kita cuma minta persentase aja. kalau pribadi sih kayak aku pribadi sayangnya ya harus lebih kecil daripada yang artis karena artis itu ya beneran tahapannya banyak. Kejadiannya berarti yang realitanya masih seperti itu. Iya memang. Artis tetap lebih besar. Lebih besar. 70-30 atau gimana? Bisa masuk segitu. Bisa lah segitu. Padahal harapan kalian 50-50 ya. Idealnya menurut kalian. Dunia Kalau ideal mungkin. kalau misalnya perbandingan nggak tahu ya terserah ya. Iya. Tapi tapi yang penting Dominic lebih berani tadi. asal cukup ya why not? Enggak, kenapa aku bertanya gini, Mas? Asal cukup dia jawabannya. Tapi nggak apa-apa, Mas. Iya. Jangan dipaksa. Ini Tapi kan motivasi itu profesor. bertanya perlu aku jelaskan. Ah. Motivasinya bertanya, ternyata setelah kita mendengar dari sudut pandang penulis, nggak gampang jadi penulis. Banyak hal yang mereka juga harus riset, tahapan-tahapan yang mereka lalui. Jadi kalau menurut aku seharusnya ya ideal 70-30 lah. Iya. Gambar kan maksudnya kan. Kalau gampang jadi penulis sudah banyak yang jadi penulis komik. curcol. Tapi kan kayak selalu ditanya kan, kenapa mau pilih ini gitu loh? Tapi Kenapa biasanya nggak kalau yang dari pertemanan, Mas, dari pertemanan ketika
bisa loh angka 50-50 itu bisa terjadi. Karena kembali lagi ke kayak Doni tadi bilang, mungkin dia juga cuma menulis, aku kasih base color gitu kan, itu bisa angka 50-50 itu bisa terjadi. Makanya kan kita kita bagi-bagi kerjaannya. Apakah mungkin yang penulis mungkin bisa jadi lettering juga, Iya. mungkin bisa jadi Tapi nggak pure. bisa tuning aja. Jadi ya ada pembagian-pembagian. Mungkin tuh tambahan juga buat bagi yang mulai ya. coba nambah skill set lain juga ya biar nggak dikira agak nulis mulai titik emosional doang. loh ini. Tolong Mulai Ini loh udah ada. Oke, ini terakhir udah closing. Tapi kita harus terima kasih loh kedatangan Oh iya, Iya. sama-sama. Terima kasih Mas Brian, terima kasih Mas Tamam. Ada satu closingan yang nggak tahu nih Oh, iya. etis apa enggak. Saya mau ngasih lihat nih. Tadi saya Oh, kita ngecek. lupa juga Mas. Apa tuh? Mereka harus meneruskan. Oh, ada. Nih saya mau mention nih ya buat para sobat sama sobat komik. Ada penulis komik yang ada di Wikipedia. Ya. Hei, rekan sobat sama sobat komik, lu kagak ada di Wikipedia. Ada dulu, lu mau gambar kayak apa juga kagak pernah gue lihat ada editor itu di. Tolong ya, nggak ada. Boleh, tapi bakal tolong. Oke deh, ini kita terima kasih banget ya orang-orang luar biasa banget yang gua nggak pernah. Mereka harus meneruskan Mas. Apa tuh? Tagline kita dong. Aduh, apaan tuh? Iya, oh iya. Karena Oh iya, kalian belum tahu ya tagline kalibrasi komik. Pernah denger nggak? Tagline kita adalah Tagline kita adalah jangan jadi komikus. Tapi ada titik-titiknya. Nah, itu tugas bintang tamu yang meneruskan. Iya. Jangan jadi komikus kalau tidak konsisten gitu. Jadi silahkan mulai dari Mas Tamam. Jangan jadi komikus. Kalau nggak tahu kedepannya mau ngapain. Jangan jadi komikus kalau nggak tahu cara nulis. lo kira komik digambar doang. Nah iya kan Iya. kalau gambar doang ilustrator, kalau komikus kan nggak usah nulis. Tuh dengerin, yang pintar dengerin. Oke. Kita tutup ya. Yo, thank you. Thank Thank you. Thank you.